Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sugiyarti. Saya dari kelas D2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor ini 2104026149. Nah, teman-teman, di sini saya akan mereview mengenai aplikasi Pustaka Ensiklopedia Islam. Jadi aplikasi ini mengenai banyak cerita dan juga tentang kitab-kitab. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kitab ini itu bisa digunakan secara offline ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar mengenai banyak tentang Islam, nanti yang ada di dalamnya bisa secara offline, jadi tidak membuang data. Kalau misalkan pakai data juga bisa, cuma nanti terhalang oleh iklan-iklan. Nanti tampilannya seperti ini ya, kayak pustaka. Terus kita klik aja. Kalian bisa download di Play Store ataupun aplikasi yang buat download lah gitu. Nah, nanti tampilannya jadi dua ini, Pustaka Ensiklopedia Islam, Pustaka Ilmu Islam. Nah, jadi aplikasi ini itu diupload oleh Hong Sky Nguyen. Cuman tidak diketahui lebih lanjut bagaimana dari referensinya seperti apa, kemudian tidak dijelaskan secara perinci banget, hanya dijelaskan mengenai yang menguploadnya saja. Yang mengupload itu ada Hong Sky Nguyen yang berapa kali mengalami revisi. Yang pertama pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2018, kemudian direvisi pada bulan 9, dan terakhir pada 2019 bulan November tanggal 10 gitu. Jadi yang penting buat itu aja lah, buat belajar bagi teman-teman mengenai Islam. Nanti kan kalau misalkan mengenai benar atau tidaknya bisa teman-teman tanyakan sama teman-teman lain yang paham mengenai Islam, ataupun guru-guru ataupun dosen atau ilmu atau buku yang lain yang menjelaskan mengenai Islam gitu. Nah, di sini yang pertama ada menjelaskan tentang terjemah lah ya, terjemah mengenai kitab kuning. Kitab kuningnya kamu mau lihat ya, tinggal klik aja, ada Safina tinggal klik, nanti muncul geografi tentang kitab Safina. Terus ada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin juga ya, bab 3. Kalau misalkan mau lihat ya tinggal klik aja buat teman-teman. Nanti ada pengertiannya dijelaskan. Terus ada kitab taklim juga, ada pasal-pasalnya, terus ada Arabnya juga, cuman tidak ada harokat. Terus kalau Ibnu Malik juga ada bait-bait alfiyahnya, sampai artinya ya, nakiro dan arifat. Nakiro itu malum arifat, nah itu kan ada bait-bait alfiyahnya ini. Dan terus dijelaskan artinya. Terus ada Fathul Qorib, Al-Hikam, Bukhari, banyak banget ya. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, silahkan download aplikasinya dan buka kitab-kitabnya mengenai terjemah. Nah, selain itu ada tentang khusus ahwat, kitab khusus muslimah, ada Risalatul Mahi. Terus ada Wasiatul Muslimah dan Tanya Jawab Muslimah. Tanya Jawab Muslimah itu konsepnya udah ada pertanyaan di dalam aplikasi ini, kemudian dijawab. Bukan kita dadakan pertanyaan, tapi sudah ada pertanyaan lalu dijawab. Selain itu juga ada Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah menjelaskan tentang kisah Nabi dari awal, dari pra-Arab, bangsa Arab, sebelum Nabi lahir sampai meninggal lah ya. Kalau mau itu kliknya di tulisan kisah babnya ya. Nah, kalau misalkan mau klik di sini ataupun di gambar itu tidak bisa, tapi di tulisan kisah babnya. Kayak gitu ya teman-teman. Terus selain itu ada Khulafaur Rasyidin. Ini kisah-kisah Khulafaur Rasyidin mengenai Abu Bakar, terus sampai Ali. Kemudian ada kisah nabi-nabi, ada sahabat part 1 part 2. Nah, tuh sampai sahabat part 3 ada kisah Aisyah, malaikat, Syamsul Qadir Jailani, Wali Songo, banyak sekali kan, ahli surga, hikmah, dan juga di sini ada motivasi latasan gitu. Nah, selain itu versi yang pertama. Untuk yang versi kedua juga Al-Quran digital. Nah, Al-Quran digital terjemah di sini. Klik. Kalau mau pencet ini itu untuk penambahan, misalkan setelah surat Al-Fatihah ada Al-Baqarah. Nah, nanti klik Al-Baqarah. Selanjutnya kan setelah Al-Baqarah ada Al-Imran. Nanti kalau klik ini masuk ke Al-Imran. Ini untuk kembali ke yang surat yang awal gitu. Kalau yang home ya tinggal kembali lah gitu, sampai surat An-Nisa. Cuman di sini itu hanya terjemahnya, bisa offline ya teman-teman, tidak harus pakai data. Cuman tidak ada penafsiran dan sebagainya, hanya itu, hanya mengenai
terjemahannya saja. Nah, setelah ayat Al-Quran ada dasar Islam, rukun Islam, iman, ihsan dan sebagainya. Terus ada tanya jawab juga di sini tentang sholat, tentang qasar. Nah, banyak sekali teman-teman bisa lihat juz amma plus audio. Nah, nanti teman-teman yang mau pengen itu Bismillahirrahmanirrahim. ini saya matikan datanya. Jadi teman-teman yang mau mendengar murotal bisa, tapi hanya juz amma. Nah, ini saya matikan data, jadi teman-teman bisa mendengarkan tanpa pakai data. Ini mematikan, ini lancar. Kalau yang ini membagi kalau tidak salah. Nah, ini pencet yang kayak Al-Quran lah ya. Ini buat penambahan surat. Mau tambah, kalau mau kembali ke sini. Ini home, kembali lagi. Itu audio ya. Audio sama juz amma. Kemudian ada kumpulan sholawat. Nah, kumpulan sholawat ini ada tulisan-tulisannya saja tapi tanpa audio. Ada kisah nasihat, Bukhari Muslim, kisah sahabat dan gitu. Jadi di sini tuh banyak banget ya teman-teman mengenai kitab, aplikasi tadi terjemah kitab, audio juz amma, bisa offline ya teman-teman. Terus bisa lihat tentang tanya jawab mengenai Islam, mengenai muslimah tadi. Kalau yang wanita mengenai tentang haid, istihadun, di sini juga ada. Kemudian kisah para nabi, rasul, sahabat, kemudian ayat Al-Quran, terjemahnya, terus tentang latazan, tadi ada motivasi sedikit gitulah. Jadi ini itu recommended banget buat teman-teman yang mau belajar mengenai Islam gitu, untuk pengetahuan aja gitu. Meskipun kayak belum rujukannya tidak jelas, tapi kan buat referensi aja bagi teman-teman untuk penambahan gitu mengenai penjelasan benar atau tidaknya. Kan bisa pemahaman yang sudah teman-teman tangkap dari sini bisa ditanyakan sama teman-teman yang lebih ahli tentang Islam, terus ditanyakan kepada guru ataupun dosen dan sebagainya. Mungkin cukup itu yang dapat saya review dari aplikasi Pustaka Ensiklopedia Islam ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.